lagi ada hubungan sama Mbak Retno, Mas. Mas tahu Retno sudah salah sama ibu. Retno sudah durhaka sama ibu. Tapi apa nggak ada sedikit untuk berketuk? Biar bagaimanapun juga, Retno itu adalah anak kandung dia sendiri. Tapi Mas, kalau aku sampai ngasih tahu di mana ibu bakal marah. Dan ibu bakal pergi selamanya dari kita. Kalau aja aku bisa bersimpu di hadapan kaki ibu, akan aku lakukan. Agar ibu bisa mengampuni Retno. Mas Guntur. Mas Guntur yang sabar ya, Mas. Ya Allah, kalau aja bisa ngegantiin, biar aku saja yang merasakan sakitnya, ya Allah. Ampunilah semua dosa-dosa istriku. Ya Allah, Nilam gak tega lihat Mas Guntur sedih begini. Dia putus asa banget. Ya Allah, maafin Nilam ya. Nilam harus langgar janji sama ibu. Nilam akan antar Mas Guntur ke rumah ibu. Mas Guntur, kita ke rumah ibu sekarang. Ibu kecewa sama kamu. Kamu gak bisa pegang amanah. Ibu udah bilang sama kamu, ibu gak mau ada hubungan lagi sama si Retno. Bu, maafin Nilam, Bu. Tapi Nilam bener-bener gak tega, Bu. Mas Guntur sedih. Mbak Retno sempat ngelahirin, Bu. Maafin Nilam. Biar aja! Emang itu balasan yang pantas dari Allah dia terima. Mbak Retno tuh anak kandung ibu, istighfar, Bu. Bukan! Dia bukan anakku. Mana ada anak kandung yang tega menyakiti hati ibunya. Mungkin dia lahir dari belah batu. Nilam mohon banget, Bu. Tolong maafin Mbak Retno, Bu. Mbak Retno susah ngelahirin, maafin Mbak Retno, Bu. Biar! Biar semua itu dia rasa. Aku dulu melahirkan dia sama sakitnya. Taruhannya nyawa. Tapi setelah dia sukses, apa yang dia lakukan sama aku? Aku diperlakukan seperti sampah. Dia hina aku. Dia nista aku. Bu. Ibu, alhamdulillah, akhirnya ibu keluar juga. Ayo Bu, sekarang kita ke rumah. Retno sudah nunggu ibu. Maaf Guntur, ibu gak ada masalah sama kamu. Tapi ibu udah gak bisa maafin Retno. Ibu gak ngerasa punya anak Retno. Bu, saya mohon tolong datanglah untuk Retno. Retno udah kesakitan. Retno membutuhkan ibu. Cuma dari maaf ibu lah bisa melancarkan proses lahirannya Retno, Bu. Sudah mati buat saya. Pergi kamu. Ibu tolong, ibu tolong Bu, Bu. Kenapa benar istri saya mau lahir? Iya betul Pak, tapi sayangnya bayi Bapak sepertinya terjepit di rahim ibunya. Allah, lebih tolong lakuin apa aja Bu Bidan, agar istri saya dan anak saya bisa selamat. Bu Retno, ikuti aba-aba saya. Tarik nafas, tarik nafas, dorong. Terus Bu, terus, sebentar lagi. Kepalanya sudah kelihatan Pak. Terus Bu, terus, ibu pasti kuat. Tarik nafas.
bayi kita sudah lahir, sayang. Sayang, ya Allah, sayang. Sayang, bangun, bayi kita sudah lahir. Umi dan Bu Retno. istri saya. Sayang, bangun, sayang. Bayinya sudah lahir. Retno! Kasihan ya bayinya. Baru lahir, udah jadi piatu. Oh, kasihan. Iya, Bu Retno susah ngelahirin, padahal hamilnya udah 11 bulan. Masa? Iya. Katanya sih, kalau susah ngelahirin itu karena durhaka ke orang tuanya. Alhamdulillah. Makanya yang masih pada punya orang tua dijaga baik-baik. Berkah orang tua itu paling utama buat anak-anaknya. Iya, Betul, betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Lurah. Baik Kak, Mbak Yuni, Bu Ijun. Iya. Terima kasih ya sudah mau datang. Tolong dimaafkan almarhumah istri saya kalau ada salah. Iya, Pak Lurah. Sama-sama, Pak Lurah. Kalau ke saya sih, insya Allah nggak ada salah. Iya, ke saya juga nggak ada kok Pak Lurah. Tapi nggak tahu deh kalau sama ibunya, mudah-mudahan sih meninggalnya wajar, bukan karena durhaka sama ibunya, Pak Lurah. Maaf, Pak Lurah, maaf. Nggak sengaja. Ini gara-gara dia tadi ngomong gitu nih. Iya kan? Gitu tadi ngomongnya. Maaf ya, Pak Lurah. Enggak apa-apa Bu. Ya sudah, kalau begitu saya mau permisi ketemu sama tamu yang lain. Ibu silakan masuk aja ya ke dalam. Iya, Pak Lurah. Pak Lurah, silakan. Silakan, Pak Lurah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh nggak ketahuan. Iya, lebih makanya. Ngomongnya pelan-pelan. Udah, cepetan yuk. La ilaha illallah. Pak, kenapa berhenti Pak? Kenapa diturunin? Maaf Pak Ustadz, saya dengar tadi jenazahnya nangis. Mana mungkin Pak Guntur, Pak Iwan? Iza mata banu Adam in qata'a amaluh. Bila seorang hamba telah mati, maka seluruh amalannya terputus. Termasuk diantaranya nggak bisa lagi nangis secara zahir. Kalaupun memang ada seorang hamba karena kedurhakaannya dia mendapatkan deraan yang menyakitkan setelah kematiannya, tangisannya nggak akan kita bisa dengar dengan telinga zahir kita. Benar Pak Ustadz, saya dengar dari tadi ini mayat nangis melulu. Sakit. Tuh kan, benar Pak Ustadz. Saya juga mendengar Pak Ustadz. Sepertinya suaranya dari dalam keranda Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Nggak ada Pak Guntur, Pak Iwan. Warga semua, saya nggak dengar apa-apa. Udahlah Pak, diangkat lagi aja Pak. Apa? Tadu. Ya Allah, kok saya juga dengar ya? Allahu Akbar. Jelas banget nih saya dengar. Anggota keluarga, maaf yang perempuan. Siapa? Mbak Nilam. Minta tolong dong, dicek. Takut ada yang kelupaan apa? Apa jangan-jangan ini mati suri? Mbak Nilam, maaf, minta tolong. Pak Ustadz, Mbak Retno benar-benar udah meninggal, Pak Ustadz. Napasnya udah nggak ada. Kayaknya Mbak Retno sedih deh. Dia pengen tidur di sini, Pak. Masya Allah, tabarakallah. Tapi sepertinya saya sudah tidak mendengar suara tangisan lagi. Bapak-bapak, kita angkat lagi kerandanya. Maaf, minta tolong. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ya. Pak, Bapak kenapa naik Pak? Tugasnya belum selesai Pak, diadanin dulu Pak. Maaf Pak Ustadz, saya dengar tadi jenazahnya nangis. Ini hikmah buat kita warga-warga. Kullu 'ain bakat yaumal qiyamah illa al-'ain bakat min khasyatillah. Semua mata nanti kelak di penghujung hayat, nanti kelak di alam kubur, nanti kelak di akhirat, semua akan menangis, menyusutkan air mata, bahkan begitu derasnya, bahkan sampai berubah menjadi air mata darah. Kecuali mata yang di dunianya menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita saksikan harus jadi pelajaran. Pak Guntur, tapi menurut hemat saya untuk kejadian ini terlalu lama buat kita semua dan terlalu lama juga buat jenazah. Kasihan. Ini gimana caranya Pak Guntur agar mamanya almarhumah bersedia datang ke sini? Tapi ibunya sendiri tidak mau datang, Pak Ustaz. Allahu Akbar. Sebenarnya semua ini atas kesalahan istri saya sendiri. Sewaktu beliau masih hidup, beliau pernah berkata kepada ibunya sendiri, kalau sampai aku mati, ibu tidak boleh menengok jenazahku di kuburan itu. Makasih banyak ya Mas. Kalau Nilam ada rezeki, Nilam pasti bakal ganti kok. Nggak usah Nilam, anggap aja itu bantuan dari Mas. Kamu dan keluargamu kan juga warga Mas juga. Aku kan udah pernah bilang, dulu kalau cari cowok itu yang benar. Ya, kalau bisa yang kaya sekalian, biar nggak nyusahin kita. Astagfirullahaladzim. Nila, kamu jangan dengerin omongan Retno ya. Iya Mas, kalau gitu Nilam permisi ya. Untung aja ya kamu punya kakak ipar yang lurah. Baik lagi. Oh ya, tapi gini ya. Lain kali aku mau kasih tahu aja kalau mau pinjem uang jangan ke kita lagi ya. Iya, karena kita ini masih banyak kebutuhan yang lebih penting dari itu. Retno, kamu gimana sih? Ngapain kamu ngomong kayak begitu? Dia itu kan adik kamu. Ya biarin dong Mas, justru dia adik kandung aku, makanya aku pengen didik dia jadi perempuan yang mandiri. Ya? Udah kalau gitu Nilam permisi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Astagfirullah. Sudah, aku juga mau pergi nih, udah terlambat. Ya? Ya udah sayang, hati-hati ya. Ya. Assalamualaikum. Pacar!
Ibu tuh. Pacar, Pak. Bu. Ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak Guntur. Ya Allah, Ibu bangga sama Nak Guntur. Walaupun jabatannya tinggi, Nak Guntur tetap sopan sama Ibu. Ibu, saya ini kan mantu Ibu. Berarti saya juga anak Ibu. Bu, Ibu kayaknya nggak perlu lagi jualan keliling kampung. Mending sekarang Ibu tinggal sama saya dan sama Retno. Ya, karena usaha Ibu kan udah nggak muda lagi. Nggak apa-apa kok, Nak. Ibu masih kuat jualan keliling. Masa Ibu kayak begitu sih? Nanti apa kata orang-orang kampung? Tuh, lihat tuh mertuanya Pak Lurah. Masa dibiarin aja dagang keliling kampung? Muka saya mau taruh di mana, Ibu? Iya, Nak, terima kasih banyak. Cuma Ibu kalau diam diri di rumah, malah tambah nggak enak. Badannya malah tambah pegal-pegal. Nah, pokoknya sekarang Ibu nggak boleh nolak. Mulai hari ini, Ibu akan tinggal sama saya dan Retno di rumah saya, ya? Ya, Bu ya? Iya. Alhamdulillah. Sini, Bu. Iya. Biar aku bawain. Loh, Bu, ayo masuk. Ya.